Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kita telah memberikan saran dengan judul bacaan Rahasia Anak Pintar serta menentukan angka-angka pengurangan dengan hasil yang telah diketahui. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 serta 3. Mohon untuk disimak pemaparan materi berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar berikut? Ya, di sini ada Dayu yang sedang menyirami tanaman bersama temannya yang sedang merawat tanaman ya. Dayu ini mencabuti rumput yang ada. Bagaimana dengan tamannya? Nah, tamannya di sini sangat terawat adik-adik. Mengapa dapat seperti itu? Ya karena dirawat oleh Dayu dan teman-temannya. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya para siswa ya. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menyirami tanamannya, mencabut rumput-rumput yang mengganggu juga. Nah, kita mempunyai kewajiban dan hak di sekolah kita. Contoh kewajibannya dari gambar tadi ya, menjaga kebersihan taman sekolah, itu kewajiban kita. Menyirami tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman, memberantas hama pengganggu tanaman, dan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru. Itu kewajiban kita yang harus kita lakukan. Lalu hak kita apa? Apa yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban tersebut? Maka hak kita adalah lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Kita dapat belajar dengan tenang. Lingkungan menjadi hijau dan asri. Lebih bersemangat dalam belajar. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Adik-adik, apakah di sekitar sekolah kalian ada banyak pohonnya? Nah, pohon ini menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitarnya terasa segar dan sejuk. Adik-adik harus merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kalian ya. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, adik-adik, siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Tentunya semua warga sekolah. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas, itu kewajiban kita semua sebagai warga sekolah. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu adik-adik? Nah, kalau kita menjaga lingkungan kita akan memperoleh hak. Nah, adik-adik ya. Nah, di sini sudah disebutkan tentang kewajiban kita dari merawat lingkungan sekolah. Contohnya, pohon-pohon yang ada di lingkungan harus dirawat. Selalu membuang sampah pada tempat sampah, melakukan Jumat bersih, melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, haknya apa yang akan kita peroleh? Ya, lingkungan sekolah akan hijau, sehat, dan nyaman. Lingkungan sekolah akan bersih dari sampah. Lingkungan menjadi hijau dan asri. Kita akan lebih bersemangat dalam belajar dan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Serta lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar akan meningkat. Itu adalah hak yang akan kita peroleh.
Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Tentunya membuat kita sehat ya, kalau kita menjaga lingkungan sekitar kita. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, di sini ada contoh dari Edo, kegiatan yang Edo lakukan bersama teman-teman yang di situ menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan juga untuk dirinya. Di sini ya, kalian bisa melihat ada yang bercocok tanam, lalu ada yang membersihkan kelas. Kalian bisa menentukan satu kegiatan yang dapat membuat kalian hidup bersih dan sehat di sekolah. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Nah, saat sekolah libur itu kalian bisa melakukan berbagai kegiatan loh adik-adik yang menjadikan kalian itu hidup bersih dan hidup sehat. Amati gambar berikut ini. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa ada 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan yang tersapu? Nah, kita di sini akan belajar tentang pengurangan ya, yang di sini sudah tahu hasilnya. Kita diminta untuk mencari tahu banyaknya daun yang gugur dan banyaknya daun yang tersapu. Misalnya di sini kemungkinannya banyak daun yang gugur adalah 400 helai daun. Maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika sisanya ada 50, maka kita bisa menuliskannya, mencari tahu daun yang tersapu itu dengan cara 400 dikurangi 50. 0 dikurangi 0, ya 0. 0 dikurangi 5, tidak bisa adik-adik, kita pinjam ke angka 4. Ya, kita pinjam 1, maka angka 4 karena dipinjam 1 sisa 3. Lalu angka satunya kita taruh di belakang. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu 3 kita turunkan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 350 sehingga sisanya ada 50 helai daun. Di sini kita disuruh buat kemungkinan yang ada. Kalian bisa gunakan bilangan sampai 1000 ya. Coba di sini kalau misalnya daun yang gugur itu sebanyak 690, maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika daun yang tersisa ada 90, maka kita tuliskan 690 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0. 9 dikurangi 9 adik-adik. Ya, 0 juga ya, maaf. 9 dikurangi 9 itu 0. Lalu kita turunkan angka 6 karena tidak ada pengurangnya. Maka di sini banyak daun yang tersapu itu ada 600. Sehingga banyak daun yang tersisa itu ada 90. Kemungkinan yang kedua misalnya kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Adik-adik, daun itu termasuk dalam sampah organik.
atau sampah yang mudah untuk membusuk. Biasanya sampah organik ini akan dibuang ke tong sampah yang berwarna hijau. Itu khusus untuk sampah-sampah organik yang mudah membusuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuatu sesuai kemampuan mereka. Coba adik-adik lakukan berbagai cara untuk menjaga kerapian, keindahan, kebersihan di sekolah kalian. Dari hal yang terkecil, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Itu berarti kalian sudah menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian dari sekolah kalian. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan tadi. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah adalah Dayu dan teman-temannya itu melihat daun berserakan di halaman. Lalu, sebutkan kalimat yang menunjukkan penyelesaian suatu masalah pada bacaan itu adik-adik. Nah, kalimatnya apa? Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Itu adalah penyelesaian masalah dari masalah yang sudah diungkapkan tadi. Bagaimana pemaparan materi hari ini? Cukup mudah dipahami kan? Setelah belajar, jangan lupa berdoa dan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.